Populer Tribun Bali hari ini, Senin 27 Juli 2020. Berikut 3 artikel populer di Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, istri ikut meninggal saat peluk suaminya yang terkapar, diduga tersengat listrik. Asnawi Puteh diduga meninggal dunia karena tersengat listrik di kebun di Baro Biurabo, Kecamatan Padang TGPD, Aceh. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 25 Juli 2020 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat ketika hujan mengguyur PD. Saat itu, sang istri Aminah pergi ke kebun bersama anaknya, Linda Maulida, untuk melihatnya yang belum pulang dari kebun. Namun, Aminah justru meninggal bersama suaminya Asnawi Puteh di depan anak perempuannya. Berdasarkan informasi, Aminah gelisah karena Asnawi Puteh belum pulang bercocok tanam di kebun di Gampong Baro Biurabo. Aminah lalu mengajak anaknya Linda Maulida pergi ke kebun untuk melihat suaminya. Setiba di kebun, Linda kemudian menghubungi ayahnya dengan menggunakan ponsel. Meski tersambung, tapi ayahnya tidak mengangkat handphone. Kemudian Linda berusaha menghubungi kembali ayahnya melalui ponsel. Saat itu, Linda bersama Aminah mendengarkan bunyi suara ponsel ayahnya yang tidak jauh dengan gubuk. Linda dan ibunya kaget menemukan Asnawi terbujur kaku dengan posisi terlentang. Saat itu, Aminah tidak tahu jika suaminya tersengat listrik. Aminah tidak mampu menahan kesedihan melihat suaminya terkapar di tanah. Sang wanita itu memeluk tubuh Asnawi, namun arus listrik yang masih aktif menyambar ke tubuh wanita itu. Aminah menghembuskan nafas terakhir di atas tubuh suaminya. Berita kedua, update COVID-19 di Bali, pasien sembuh sudah 78,84%. Jumlah pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh di Bali terus bertambah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali mencatat persentase pasien sembuh telah mencapai 78,84%. Secara kumulatif, jumlah pasien sembuh sebanyak 2.489 orang. Jumlah tersebut setelah ada penambahan sebanyak 81 orang per minggu 26 Juli 2020. Provinsi Bali pun kembali mencatat nihil penambahan kasus meninggal sehingga jumlah kematian terkait COVID-19 tetap sebanyak 48 jiwa atau 1,52%. Meski demikian, jumlah kasus positif COVID-19 juga masih terus bertambah. Per minggu 26 Juli 2020 kemarin, jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 menjadi 3.157 kasus setelah ada penambahan sebanyak 43 kasus transmisi lokal. Dari jumlah tersebut, kasus positif COVID-19 yang penyebarannya melalui transmisi lokal di Bali kini sudah mencapai 2.756 kasus atau 87,30%. Adapun jumlah pasien positif dalam perawatan di Bali saat ini berjumlah 620 orang yang terdiri dari 616 WNI dan 4 WNA. Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega, dan BPK Pering. Berdasarkan peta sebaran kasus, Kota Denpasar masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus positif terbanyak di Bali, yaitu 1.230 kasus. Sedangkan, wilayah dengan jumlah kasus positif COVID-19 paling sedikit di Bali adalah Kabupaten Jembrane, yaitu 59 kasus. Berita ketiga, suruh wanita ini membersihkan sampah di depan rukonya, warga ini didamprat. Nama camat Anis Siswantini dari Samarinda Kota jadi sorotan hangat setelah aksinya memarahi seorang pimpinan kantor di Jalan KH Ahmad Dahlan, Samarinda pada Jumat 24 Juli 2020 dan viral di media sosial. Pemicu Anis murka
ketika seorang warga menyuruhnya membersihkan sampah terekam dalam video dan viral. Alhasil, ketika memarahi, pemimpin kantor itu mengaku bercanda dan meminta maaf. Anies mengatakan seharusnya pimpinan kantor itu membersihkan sendiri sampahnya. Mereka tak punya hak menyuruh orang lain, apalagi petugas kebersihan yang bertugas menyapu sampah di jalanan. Anies menjelaskan bahwa awal mula dirinya bersama 10 orang stafnya sedang berjalan menuju SMP Negeri 2 Samarinda. Bersama 10 stafnya, Anies yang mengenakan kaos merah membawa sapu, cangkul, sekop, dan parang. Camat perempuan itu berjalan paling depan sembari membawa sapu. Saat melintas di Simpang 4 Jalan KH Ahmad Dahlan, Anies melihat seorang warga yang berdiri di depan ruko memanggilnya. Warga itu memanggilnya sambil melambaikan tangan. Setidaknya Anies mendengar warga itu memanggilnya sebanyak 3 kali. Anies mendekati dan menanyakan alasan warga itu menyuruhnya menyapu sampah yang ada di depan ruko. Ia hanya kesal warga itu seenaknya menyuruh orang untuk membersihkan sampah. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.